Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali walaupun masih secara online. Dan dalam kondisi masih pandemi patut kita syukuri, semoga semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Dan tetap pesan saya bagi mahasiswa semua dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menjaga jarak seperti itu. Sebagai salah satu peran kita, yaitu untuk mengurangi atau mencegah penularan dari COVID-19. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai apa itu difusi. Mungkin mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar istilah difusi ya. Bisa jadi dulu pada saat SMA atau yang sederajat pernah mendengar istilah difusi di mata pelajaran IPA ataupun di mata pelajaran biologi begitu. Sebenarnya prinsip mungkin hampir kurang lebih sama, tapi mungkin kalau yang dulu kalian mengingat mengenai difusi pada transportasi makanan ya di dalam tumbuh-tumbuhan. Saat ini kita akan mempelajari mengenai difusi obat. Kenapa difusi obat di dalam tubuh kita itu penting? Ya karena begini, harapannya kalau kita minum obat pasti akan menimbulkan efektivitas dan berharap bisa mengakibatkan atau memunculkan efek terapi. Idealnya obat tersebut harus bisa berdifusi dulu seperti itu di dalam tubuh kita supaya bisa melepaskan bahan aktifnya dan menimbulkan efektivitas sehingga bisa memunculkan efek terapi. Karena kalau tidak memunculkan efek terapi ya percuma ya. Padahal harapannya kan obat tersebut bisa membantu mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh pasien seperti itu. Oke, baik, kita langsung melanjutkan ke yang pertama. Kalau tadi kita sudah bahas ya mengenai tujuan kita mempelajari difusi obat. Langsung saja, yaitu kita pelajari tentang definisi atau pengertian dari difusi. Apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari difusi? Kalau di sini kita bisa mendefinisikan difusi itu adalah suatu proses. Jadi proses ya, difusi itu proses perpindahan. Jadi dia memindahkan suatu massa molekul atau suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler. Jadi situ ada molekul yang dipindahkan, ada gerakan molekulernya, dan ada yang dilewati, yaitu membran polimer. Jadi kalau secara kalimatnya itu seperti ini. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi dari aliran molekul tersebut melalui suatu batas, melalui suatu pembatas atau misalnya melalui membran polimer. Ya, contoh kayak kita mau menyaring gitu kan ya. Kayak menyaring kan harus melewati kertas saring dulu. Seperti itu baru kita akan mendapatkan filtratnya. Jadi ya mirip-mirip seperti itu. Kira-kira bisa nggak ini dari molekul ini melewati dari kertas saring itu atau melewati membran? Kalau di sini kan dia membran. Kalau di tubuh kita membran apa sih contohnya? Ya di kulit itu banyak, ada epidermis dan sebagainya begitu. Oke. Ya, tadi kita sudah membahas tentang pengertian difusi. Kita lanjutkan ke jenis-jenis difusi. Secara garis besar, difusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dia berdasarkan kebutuhan energinya dan yang kedua berdasarkan membran yang dilewati. Oke, kita langsung yang pertama. Yang pertama adalah jenis difusi berdasarkan dari energi yang dibutuhkan itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu difusi biasa dan yang kedua adalah difusi khusus. Yang mana difusi biasa ini terjadi di saat sel di dalam tubuh kita. Mungkin kalian idealnya bisa membuka-buka atau mengingat lagi dari pelajaran biologi tentang bagian-bagian sel di dalam tubuh. Nah, sel itu kan juga membutuhkan nutrisi. Jadi di saat sel di dalam tubuh kita ini ingin mengambil nutrisi atau molekul yang sifatnya hidrofilik atau tidak berpolar,
Oh sorry, kok hidrofilik? Hidrofobik maksud saya, yang sifatnya hidrofobik atau tidak berpolar atau tidak berkutub. Nah, nutrisi ini atau molekul itu akan dengan mudah dia akan melewati dan berdifusi ke dalam membran plasma. Sehingga karena dia bisa langsung masuk begitu saja ke dalam membran plasma kan berarti tidak butuh energi. Kenapa? Karena membran plasma di sini kan terbuat dari fosfolipid, yaitu bagian lemak, sementara yang diambil ada nutrisi yang sifatnya hidrofobik, sehingga difusi ini tidak membutuhkan energi atau tidak membutuhkan ATP. Begitu. Kedua, ada difusi khusus. Di sini ada perbedaan dengan yang pertama, kebalikan. Yang mana difusi khusus di sini itu pada saat sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang sifatnya hidrofilik. Ya, sifatnya hidrofilik. Padahal kita tahu membran plasma tadi kan sifatnya fosfolipid, sehingga kan agak kesulitan untuk menembus membran plasma, sehingga otomatis butuh membentuk semacam jalur, dan ini biasanya membutuhkan protein, sehingga atau bisa dikatakan juga membutuhkan ATP atau energi. Jadi bisa dikatakan kalau yang biasa itu tidak membutuhkan energi, sementara yang khusus membutuhkan energi. Itu kalau kita melihat jenis difusi berdasarkan kebutuhan energinya. Kemudian berdasarkan jenis membran yang dilewati. Yang pertama yaitu difusi molekuler atau permeasi. Di sini difusi ini dia adalah melalui media yang tidak berpori. Jadi membrannya itu sepertinya tidak ada porinya, sehingga bisa dikatakan difusinya kayak merembes gitu ya, kayak apa ya? Intinya dia menembus suatu membran yang tidak punya pori. Dan ini dia tergantung dari disolusi dari molekul itu untuk bisa menembus ke dalam keseluruhan membran. Jadi merata secara keseluruhan membran. Dan ini contohnya adalah pada penggunaan obat teofilin yang melalui membran polimer yang meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Kalian mungkin bisa lebih jelasnya lihat di PPT saya ya. Gambarnya maksudnya seperti itu, gambar dari difusi yang molekuler atau permeasi. Yang kedua adalah difusi yang melalui membran yang ada porinya. Di sini kalau kalian perhatikan pada gambar di PPT saya, bisa kalian lihat yang mana di sini difusi ini dia melewati membran, yang mana di membran di sini itu dia ada porinya, juga ada pelarutnya. Dan pada model difusi seperti ini, molekul itu akan menembus membran melalui pori-pori tersebut. Jadi pori-pori yang ada di dalam membran itu. Nah, hal ini sangat bergantung pada ukuran partikel. Umpamanya pori-porinya kecil, tapi partikelnya besar, otomatis kan dia akan sulit untuk bisa menembus dari membran tersebut. Atau begitu pula sebaliknya, porinya besar, molekulnya kecil yang mau menembus membran, ya pastinya jauh lebih mudah, seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu mungkin kalian tidak asing dengan penggunaan salep hidrokortison ya. Salep itu adalah salah satu golongan kortikosteroid, yang mana dia kalau pada saat kita oleskan ke permukaan kulit, itu kan kulit kita ini kan terdiri dari ada yang namanya folikel rambut, ada saluran sebum, dan pori-pori keringat pada epidermis. Nah, si salep steroid tadi, itu akan menembus melalui pori-porinya itu. Begitu, itu contohnya. Yang ketiga, di situ juga kalian bisa lihat di PPT, yang mana difusi di sini dia melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Jadi nampak dengan jelas ya perbedaan dari ketiga model difusi. Yang pertama tadi nggak ada porinya, yang kedua itu berpori dan ada pelarutnya, yang ketiga dia bentuknya seperti anyaman saling bersilangan dan banyak cabangnya. Begitu. Bagaimana? Cukup jelas? Insya Allah semoga cukup jelas ya penjelasan dari saya tadi. Kita lanjutkan kepada faktor yang berpengaruh terhadap difusi. Di sini ada 9 faktor yang berpengaruh terhadap difusi. Yang pertama itu ada ukuran partikel. Tadi sempat saya singgung ya pada
jenis difusi berdasarkan membran yang dilewati, yaitu yang kedua. Yang mana di sini semakin kecil ukuran partikel, maka idealnya semakin cepat pula partikel itu bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua yaitu ketebalan membran. Semakin tebal membran maka semakin lambat pula kecepatan difusi. Contoh nih, kalau kalian menggunakan kertas saring 1 lapis dengan 3 lapis, pasti akan lebih lama menyaring yang menggunakan 3 lapis. Artinya apa? Karena yang 3 lapis kertas saring itu jauh lebih tebal dibandingkan dengan yang 1 lapis. Jadi tadi semakin tebal, maka dia akan semakin lambat juga laju difusinya. Itu yang kedua. Kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah luas dari area. Semakin luas area permukaan membran, maka idealnya difusinya juga akan semakin cepat. Contoh nih, pada saat kalian mau menyaring, misalnya menyaring menggunakan kertas saring yang hanya ukurannya 10 cm dengan 20 cm. Anggap aja yang mau disaring sama-sama 1 liter. Ya pastinya akan lebih cepat yang menggunakan yang 20 cm ketimbang yang 10 cm. Kalau misalkan langsung dituang gitu kan, lebih cepat yang 20 cm dibandingkan yang 10 cm. Itu sama dengan difusi. Jadi makin luas areal permukaannya, makin cepat pula. Berikutnya yang keempat adalah jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. Gitu. Jadi ini kebalikannya nih dengan yang 3 tadi, ukuran, ketebalan maupun luas. Nah, yang jarak ini makin besar malah makin lambat, gitu ya. Kelima ada suhu. Ini sama dengan yang 3 yang pertama. Makin tinggi suhu, idealnya kan pergerakan partikel akan semakin cepat, sehingga difusinya juga semakin cepat lajunya. Kemudian yang keenam, ada konsentrasi obat. Tadi di awal, di definisi, kita sudah membahas mengenai pengertian bahwa difusi itu pergerakan dari daerah yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sehingga semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat pula difusinya. Seperti itu. Kayak misalnya obat yang dengan konsentrasi tinggi kan otomatis difusinya juga semakin cepat dibandingkan dengan yang konsentrasi rendah. Kemudian yang ketujuh adalah koefisien difusi. Ini sama, semakin besar koefisien difusi, makin besar pula kecepatan difusinya. Yang kedelapan ada viskositas. Untuk viskositas di sini sepertinya saya masih belum menemukan yang mengatakan seperti apa ya. Tapi idealnya sih kan kalau semakin kental, suatu viskositasnya makin tinggi kan makin kental. Kira-kira kalau pada saat kita mau menembus suatu kertas, lebih sulit yang kental atau lebih sulit yang encer? Umumnya itu lebih sulit yang kental, sehingga ya kalau semakin tinggi viskositasnya bisa jadi untuk lajunya juga akan semakin lambat. Dan yang terakhir, faktor yang berpengaruh adalah koefisien partisi, yang mana semakin besar koefisien partisi maka semakin cepat pula difusi obat. Oke, jadi itu tadi ada 9 faktor yang berpengaruh terhadap laju atau kecepatan dari difusi. Saya yakin nanti kalau misalnya ini bisa ditanyakan lagi ya mahasiswa semuanya. Tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai laju difusi. Berdasarkan hukum Fick, laju difusi itu bisa kita hitung ya. Seperti pada PPT saya, di situ ada rumus yang menyebutkan bahwa laju difusi sama dengan koefisien partisi dikalikan dengan koefisien difusi dikalikan dengan luas permukaan membran, kemudian dibagi dengan tebal membran, dan dikalikan dengan perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan media. Itu rumusnya. Jadi kalau melihat rumus ini, faktor yang tadi saya sebutkan 9 tadi itu juga sudah sesuai. Contoh di sini ya, di bagian atas pembaginya. Yang dibagi itu ada koefisien difusi, ada koefisien partisi, dan ada luas permukaan. Di sini apabila koefisien difusi maupun koefisien partisi dan luasnya kan semakin besar, otomatis kan angkanya makin besar pula. Angkanya makin besar berarti
harapannya laju difusinya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang pembaginya adalah tebal membran. Tadi kan kita sebutkan semakin tebal maka dia semakin lambat. Idealnya kalau nilai H di sini atau tebal membran itu lebih kecil, ya otomatis kan sementara yang koefisien difusi, partisi dan luas permukaannya besar, pembaginya kecil, sehingga kan besar dibagi kecil kan hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan besar dibagi besar. Begitu. Lalu dikalikan dengan perbedaan antara konsentrasi obat. Tadi kan kita sebutkan bahwa konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Nah, apabila satunya tinggi banget, kemudian medianya itu rendah banget konsentrasinya, kan otomatis jaraknya jauh nih dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Semakin besar jaraknya kan pengalihan juga makin besar. Jadi laju difusinya juga akan semakin tinggi. Begitu. Jadi harapan saya semoga nanti kalau misalkan semua sudah diketahui, kayak koefisien difusi diketahui, koefisien partisi diketahui, luas permukaan membran diketahui, tebal membran diketahui, kemudian perbedaan konsentrasi diketahui, insya Allah mahasiswa bisa ya menghitung dari laju difusi. Ya, itu tadi kan kita untuk menghitung laju difusi. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui angka-angka tadi? Maka kita bisa melakukan yang namanya uji difusi. Untuk melakukan uji difusi, umumnya menggunakan metode flow through. Yang mana prinsip kerjanya, kalian bisa sambil lihat di PPT saya ya, di situ ada 2 gambar, yang mana prinsip kerjanya yaitu ada pompa peristaltik. Pompa peristaltik ini nanti akan menghisap cairan reseptor dari dalam gelas kimia itu. Kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung, sehingga akan terjadi aliran secara hidrodinamis. Kemudian cairan tadi dialirkan kembali ke dalam reseptor. Kemudian cuplikan diambil dari cairan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campur. Setelah itu akan diukur absorbannya dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum, sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick di atas. Jadi nanti kita setelah melakukan uji kita bisa mengetahui yang tadi ya, koefisien partisinya, koefisien koefisien difusinya, kemudian luas permukaannya, serta tebal membrannya seperti itu. Jadi kita nanti akan bisa menghitung seberapa laju difusinya begitu. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini mengenai difusi. Insya Allah semoga ilmu yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat kepada mahasiswa semua. Saya selaku memberi materi memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.